Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari salah satu bagian dalam pembacaan Alkitab harian kita, yaitu dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Nah Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita hari ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan. Yosua pasalnya yang ke-7 ini diawali ketika salah seorang umat dari bangsa Israel, yakni Akan, yang mencuri barang jarahan dan menyembunyikannya di kemahnya. Akibatnya ketika bangsa Israel akan menggempur kota Ai yang dihuni oleh orang Amori, mereka justru kalah dan harus melarikan diri. Bahkan rakyat kota Ai akhirnya berhasil mempermalukan bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel dibuat lari tunggang langgang. Sungguh sangat disayangkan tentunya. Padahal sudah peristiwa tembok Yeriko, bangsa Israel tampak semakin percaya diri Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi karena perbuatan Akan, Tuhan berpaling dari bangsa Israel. Dan inilah konsekuensi yang harus diterima karena sebuah ketidaktaatan. Dosa satu orang, satu individu berdampak kepada satu komunitas yang besar. Bahkan di ayatnya yang ke-20 sampai 25, Akan akhirnya mengakui perbuatannya, lalu ia harus mati dirajam, dan semua barang yang dicuri harus dibakar. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita pikirkan atau yang kita ucapkan, semuanya tentu ada konsekuensinya. Ketika bertemu dan berbicara dengan anak-anak yang melakukan kesalahan di sekolah, saya sampaikan kepada mereka tentang konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang harus kita terima dari apa yang telah kita lakukan, mau tidak mau. Kita harus menerima dan menjalaninya. Ketika kita berbuat dosa, melanggar peraturan, melanggar firman Tuhan, tidak taat, maka ada konsekuensinya, ada akibatnya. Pelajaran berharga hari ini dari Akan. Firman Tuhan berkata bahwa akibat dari dosa adalah maut. Dan kita lihat, inilah yang terjadi pada Akan, bukan? Konsekuensi dari ketidaktaatan Akan, ia mati dirajam. Dan bangsa Israel kalah dari kota Ai karena Tuhan sudah berpaling dari bangsa Israel. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa setiap dosa adalah pelanggaran yang serius. Jangan pernah menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Akuilah setiap dosa kita kepada Tuhan. Dan tentu setelah mengaku dosa, kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Tentu dengan terus memohon hikmat dan memohon agar Tuhan yang memampukan kita untuk taat melakukan setiap kehendaknya dalam hidup kita. Setiap hari kita perlu merefleksikan diri kita dengan merenungkan, apakah hari ini hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah yang saya lakukan menyenangkan hati Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.